Otorita IKN ungkap 9 investor akan teken kesepakatan. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Agung Wicaksono mengungkapkan dari 270 calon investor yang menyatakan minat berinvestasi, baru 9 yang akan menekan kesepakatan. Agung mengatakan pihaknya sudah mengantongi 270 letter of intent, LOI, atau surat minat dari investor dalam dan luar negeri untuk IKN, terbanyak dari Indonesia. Lebih dari setengah itu Indonesia. Kemudian dari Singapura dan Malaysia, sisanya dari negara ASEAN lainnya, kata Agung di sela-sela acara ASEAN Investment Forum 2023, Minggu 3 September. Agung menjelaskan LOI merupakan tahap pertama dari 8 tahap investasi di IKN. Adapun tahap kedua yaitu one-on-one meeting. Ketiga, confirmation letter. Keempat, response letter. Kelima, non-disclosure agreement, NDA. Kalau LOI itu masih belum komitmen, baru ngincer-ngincer, mau nyatain gitu. Tapi kalau NDA kayak udah jadian. Oke jadian, kita saling tukar informasi, jelas Agung. Tahap selanjutnya atau ke-6 adalah feasibility study. Di tahap ke-7, seleksi investasi yang memenuhi syarat. Tahap terakhir adalah tanda tangan kesepakatan untuk membangun. Agung menambahkan sekitar 50 dari 270 LOI sudah masuk pada tahap NDA. Sedangkan yang masuk tahap hampir akhir ada 9, kata Agung. Sebelumnya Presiden Joko Widodo, Jokowi, turun Gunung Merayu langsung investor Singapura supaya mengucurkan dana segar untuk pembangunan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara. Demi meyakinkan investor, ia memastikan siapapun Presiden Indonesia selanjutnya pasti meneruskan pembangunan IKN. Oleh karena itu, Jokowi meminta para investor negeri Singa tidak perlu khawatir proyek bernilai lebih dari 400 triliun rupiah itu akan mandek. Ia mengatakan pemerintah sudah menyiapkan 300 paket investasi dengan nilai total 2,6 miliar AS dolar atau sekitar 38,6 triliun rupiah, asumsi kurs Rp14.872 per dolar AS, untuk swasta di IKN. Jokowi merinci paket investasi tersebut tersedia dalam berbagai bidang, antara lain perumahan, transportasi, energi, hingga teknologi. Ex-Wali Kota Solo itu juga turut mengobrol sederet insentif untuk investor Singapura. Ia bahkan menyinggung statusnya sebagai pebisnis sebelum menjadi orang nomor wahid di Indonesia. Ada pertanyaan lain tentang insentif. Gampang. Silah. Saya juga sebelumnya pebisnis. Jangan khawatir, kami telah menyiapkan insentif fiskal, seperti tax holiday, non-collected PPN, super deduction tax, biaya impor. Kami telah melakukan segalanya, khususnya terkait energi dan industri hijau, kami akan memfasilitasinya sebaik yang kami mampu, jelasnya di Ecosperity Week, Singapura, Rabu 7 Juni. Gandeng Korsel, Hutama Karya bakal studi terowongan bawah laut IKN. PT Hutama Karya, Persero, menggandeng PT Daewoo Engineering Construction Co. Ltd, Daewoo, untuk menginisiasi studi terowongan bawah laut, Immersed Tunnel, di Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan. Sebagai langkah awal, kedua belah pihak menandatangani nota kesepahaman, MOU, pada 10th Road Engineering Association of Asia and Australia, REAA, Business Forum di sela konferensi jalan internasional bertajuk Asia Australasia Road Conference 2023, ARC. Pada 25 Agustus 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, NTT. Dalam keterangan resmi, Kamis 31 Agustus, pihak Daewoo Engineering Construction Co., Ltd., Daewoo, diwakili Senior Vice President Overseas Marketing Development Team Daewoo Mr. Sung Han dalam penandatangan MOU itu.
Ketua Satgas, Kasatgas, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Danis Sumadilaga sebelumnya mengatakan pemerintah tengah membuat desain terowongan bawah laut ini dan diharapkan bisa segera selesai sehingga pembangunan bisa dimulai di awal 2024. Kita baru selesai studi kelayakan, dan dari hasil studi kelayakan tersebut maka kita membuat desain. Insya Allah pada tahun depan kita bisa mulai konstruksinya, ujar Danis di IKN Nusantara, dikutip dari Antara, Rabu 23 Agustus lalu. Menurut Danis, setelah desain terowongan bawah laut selesai dan ditentukan, maka pemerintah akan langsung melelang proyek tersebut untuk kemudian ditentukan siapa yang akan menggarap. Lelang akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, sebagai penanggung jawab pembangunan proyek pemerintah di IKN. Desain Immersed Tunnel dirancang dalam bentuk box dengan panjang antara 1 sampai dengan 1,5 km, kata dia. Proyek ini bagian dari jalan tol akses IKN yang menghubungkan dengan kota Balikpapan. Pihaknya merancang terowongan bawah laut ini untuk 6 lajur jalan tol. Kalau kita bisa memulai pembangunan Immersed Tunnel ini pada 2024, maka sekitar 2-3 tahun dapat diselesaikan, terangnya. Uniknya kubah masjid berbentuk sorban di IKN karya Nyoman Nuarta. Selain membuat bilah-bilah sayap Garuda, seniman Nyoman Nuarta juga membuat desain beberapa gedung yang ada di wilayah Ibu Kota Nusantara, IKN. Salah satu landmark yang akan segera dibangun di IKN yang berada di Kalimantan Timur adalah tempat ibadah, masjid. Masjid ini berlokasi di Kabupaten Penajam Pasar Utara, di wilayah permukiman selatan pada kawasan inti pusat pemerintahan atau KIP. Kawasan ini memiliki luasan lahan 3,21 ha, dengan luas masjid mencapai 32.354 m². Di sela acara pengiriman perdana bilah-bilah sayap Garuda ke IKN, Nyoman Nuarta pun menunjukkan video desain kemegahan masjid yang berada di wilayah IKN. Kubah masjid ini didesain tidak seperti pada umumnya. Saya buat seperti sorban sehingga bentuknya ada lengkungan, kata Nyoman Nuarta di NU Art Sculpture Park, Rabu, 30 Agustus 2023. Di bagian masjid ini, kata Nyoman akan terdapat motif desain diamond dengan ketinggian kurang lebih 1 meter. Tentunya proses pembuatan kubah berbentuk sorban ini tidaklah mudah. Untuk membuatnya tidak mudah apalagi ini melengkung. Butuh pengalaman hingga akhirnya bisa terbentuk sesuai desainnya, ucapnya. Ia mengatakan saat ini hanya mengerjakan basic desainnya saja. Sementara itu untuk pemenang pengerjaan masjid ini belum diketahui. Tidak tahu nanti pemenangnya siapa, apakah saya dipakai atau enggak. Jika tidak juga enggak apa-apa, silahkan. Jadi saya hanya mengerjakan basic desain lalu dikembangkan oleh perusahaan pemenang tender, ujar seniman asal Bali ini. Masjid berbentuk kubah sorban ini memiliki desain yang berbeda dengan masjid pada umumnya. Selain itu di sekeliling masjidnya terdapat pohon-pohon tinggi dan tanaman hijau sehingga pengunjung yang datang juga bisa bersuah foto di sana. Di area masjid ini terdapat danau dan kita masih mencari cara supaya danaunya jernih karena sekarang airnya masih coklat, ucapnya. Nyoman mengatakan di Istana Presiden ini terdapat 12 gedung yang ukurannya memang cukup besar. Keunikan lokasi di IKN ini adalah kontur tanah yang tidak rata dan bertebing sehingga bangunan hanya akan terlihat bagian atasnya saja. Padahal kata Nyoman, jika masuk ke bagian bawah akan tampak luas. Itu artinya perlu mensiasati lahan kontur seperti itu tidak mudah, jika bentuknya tebing pun jangan sampai salah untuk mengebor, tuturnya. Selain membuat masjid, Nyoman Nuarta juga mendesain jembatan yang progres pengerjaannya segera mungkin dikerjakan.